Halo semua, tahukah kamu, saat ini Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara dengan prevalensi tertinggi kedua setelah negara Kamboja. Menurut hasil riset kesehatan dasar, di tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia adalah sebesar 30,8%. Global Nutrition Report mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Dalam laporan sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan yang berada di bawah standar. Menurut WHO, stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO, yang terjadi karena kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat, infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Lalu, bagaimana cara mencegah stunting? Cara pertama yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian ASI eksklusif hingga anak mencapai usia 6 bulan. Kemudian poin yang kedua adalah makan makanan bergizi seimbang, yaitu ibu harus memastikan bahwa anak mendapat makanan dengan gizi yang seimbang, yaitu memenuhi komposisi makanan yang diperlukan bagi tubuh, seperti karbohidrat, protein atau lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan juga susu. Kemudian, anak harus mendapatkan imunisasi lengkap dari mulai imunisasi dasar hingga imunisasi tambahan agar anak terlindung dari berbagai macam penyakit, terutama infeksi kronis yang dapat menyebabkan stunting. Selanjutnya adalah penerapan pola hidup bersih dan sehat, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar anak, termasuk sanitasi yang baik untuk meminimalisir risiko infeksi dan menjamin akses ke air bersih. Kemudian selanjutnya adalah pemantauan dari tumbuh dan kembang anak, dari pertumbuhan secara fisik dan juga perkembangan secara bahasa, kognitif, motorik, dan juga sosial. Untuk poin terakhir ini, pemantauan tumbuh dan kembang tidak hanya dapat dilakukan di posyandu atau di puskesmas, namun dapat ayah dan ibu lakukan secara mandiri di rumah. Untuk pemantauan berat badan dan tinggi badan secara mandiri dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana yang dimiliki di rumah. Untuk pengukuran berat badan dapat digunakan timbangan berat badan. Kemudian, untuk pengukuran tinggi badan dapat dilakukan dengan menggunakan meteran. Jangan lupa untuk mencatat setiap kali dilakukan pengukuran. Setelah melakukan pengukuran, maka kita dapat memasukkan hasil dari tinggi badan dan juga berat badan anak ke dalam kurva WHO yang sudah disesuaikan dengan jenis kelamin dan juga usia anak. Berikut adalah contoh dari kurva berat badan per usia anak laki-laki dan juga perempuan, sedangkan untuk kurva yang lain dapat ibu dan ayah download di link berikut ya. Sebagai contoh, di sini ada kurva berat badan per usia untuk anak laki-laki usia 0-2 tahun. Di sini dalam rentang -2 sampai 2 dari garisnya itu merupakan kategori yang normal. Nah, kemudian jika di bawah -2, anak dikategorikan sebagai stunting. Kemudian sebagai contoh di sini ada bayi berusia 8 bulan dengan saat diukur tingginya yaitu memiliki tinggi badan 73 cm.
Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam kurva dari pengukurannya yaitu 8 bulan dan juga tingginya 73. Dapatkan titik tengahnya itu berada di rentang -2 sampai 2 dan anak masuk dalam kategori normal. Kemudian contoh kedua, ada bayi berusia 6 bulan dengan tinggi badan yaitu 62 cm. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam kurva dan kita dapatkan titik tengahnya itu berada di bawah -2 yang menandakan bahwa anak atau bayi tersebut masuk dalam kategori stunting. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pemberian stimulasi dini kepada anak. Orang tua dapat memberikan stimulasi dengan cara melakukan kegiatan bermain yang melibatkan komunikasi dua arah dan tidak menyerahkan pengasuhan anak dengan menggunakan media gadget. Pembatasan dari penggunaan media akan merangsang kemampuan motorik kasar, motorik halus, dan kemampuan bersosialisasi, dan menunjang kemandirian personal anak. Komunikasi dua arah dapat tercipta dari anggota keluarga, teman, ataupun kelompok sebaya.